apa kabar? Halo semuanya, para aktivitas akademika UPN Veteran Yogyakarta dan para pejuang PTN di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat di masa situasi pandemi saat ini. Tentu kalian semua pasti selama melakukan aktivitas di rumah saja. Nah, kali ini tentu saja dengan situasi seperti ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Tidak hanya beribadah di rumah dan melakukan aktivitas di rumah, tapi juga sistem penerimaan mahasiswa baru di semua PTN di Indonesia terus juga mengalami perubahan, termasuk di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, seperti apa kalau gitu ya penerimaan mahasiswa baru di UPN Veteran Yogyakarta? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau justru sama aja dengan tahun sebelumnya? Di samping saya ada Pak Hendro Wijonarko, Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Tepat sekali dong narasumber saya di sini yang akan menjawab semua keingintahuan para pejuang SBMPTN tentunya gitu, dan juga mungkin di jalur-jalur yang lainnya kalian juga pasti penasaran seperti apa. Kita sambut saja Pak Hendro. Halo Pak Hendro, apa kabar? Halo, baik Mbak Bike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro, kita physical distancing ya tetap ya ini ya. Tanpa masker nggak apa-apa ya, tapi karena kita ada jarak-jaraknya kok gitu. Oke Pak Hendro, wah kayaknya sehat ya Pak ya, insya Allah ya Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Hendro, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di sosial media kita, di Instagram, di Twitter maupun di email yang masuk melalui UPN Pak gitu. Khususnya teman-teman yang sedang akan mencari perguruan tinggi begitu. Nah, biasanya mereka tuh bertanya, ini jalurnya masih sama nggak sih saya sampai kemarin gitu? Jalurnya apa saja sih? Pak Hendro boleh dong minta tolong untuk dijelaskan. Ya, baik Mbak Wike, saya jelaskan untuk penerimaan mahasiswa baru khususnya yang di PTN itu ada 3 skema. Yang pertama adalah penerimaan melalui jalur SNMPTN yang sudah terlaksana kemarin. Yang kedua adalah SBMPTN. Yang ketiga adalah seleksi mandiri untuk yang di UPN saja atau penerimaan dari PTN masing-masing. Itu jalur penerimaannya. Nah, sekarang yang akan kita jelaskan ini adalah fokus pada di SBMPTN. Nah, jadi di SBMPTN ini adalah ujiannya ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ini merupakan tes ya masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT. Ya, atau lembaga tes masuk perguruan tinggi. Ini sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Nah, keunggulannya apa Mbak Wike untuk di pelaksanaan UTBK oleh LTMPT ini? Ini adalah keunggulannya ya dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang banyak dan waktu yang cepat serta hasil tes diberikan secara individu. Oke, Pak, UTBK kali ini kan sudah tahun kedua ya. Tahun lalu juga kita UTBK, tapi sekarang di situasi seperti ini tentu saja akan ada perubahan atau justru sama saja Pak dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi untuk UTBK yang tahun 2020 ini ada kasus pandemi ini Mbak Wike. Jadi untuk perubahan itu adalah pada materi tesnya saja ya, dan waktunya. Kalau untuk pelaksanaannya tetap yaitu ujian tulis berbasis komputer. Jadi apa materi yang diteskan itu adalah tes potensi skolastik. Waktunya pun hanya 30 menit. Oke, hanya tes potensi skolastik saja. Jadi tes potensi akademiknya enggak ya Pak Yamalan ya? Tidak. Oh, berarti ini teman-teman nggak usah belajar lagi yang di sekolah ya? Atau gimana Pak? Di materi sekolah perlu dipelajari lagi nggak ini? Jadi begini, kenapa sih hanya tes potensi akademik atau tes potensi skolastik ini? Ya karena kan di dalam penerimaan ini kita sudah ada skema yang di SNMPTN, ya di SBMPTN ini kita ringkas karena ada kasus pandemik ini juga, dan juga dengan adanya tes potensi skolastik atau TPS ini nanti bisa untuk memprediksi bagaimana nanti mahasiswa di dalam menjalankan kuliahnya itu ya, atau di dalam masa kuliahnya itu bisa tepat waktu. Oke, kalau gitu Pak, untuk pendaftarannya Pak, ini sudah mulai atau justru malah belum? Jadi begini, pendaftaran untuk SBMPTN UTBK ini kan ada pergeseran ya Mbak Wike ya, ada pergeseran atau perubahan penjadwalan ya. Jadi kalau awal itu pendaftaran untuk yang di akun LTMPT-nya kan sudah ya 17 Februari sampai 5 April. Nah, untuk pendaftaran UTBK SBMPT-nya sendiri itu dimulai tanggal 2 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Oke, masih ada waktu nih ya untuk persiapan. Persyaratannya Pak, apakah masih sama dengan sebelumnya atau dengan situasi seperti ini justru diberikan kelonggaran begitu Pak? Ya, jadi kalau syaratnya itu tetap
teman-teman atau siswa itu yang lulusan 2018, 19 dan 2020. Itu Mbak Wika. Oke, maksimal 2018 ya. Oke, jadi teman-teman yang lulus sebelum tahun itu tidak boleh mengikuti UTBK ya Pak ya. Ya. Nah, Pak Hendro, ini UTBK itu ada nih pertanyaan yang masuk di melalui sosial media kita. Saya orang asli di luar Jogja begitu, tapi saya ingin mendaftar di UPN Jogja. Saya harus ikut UTBK di UPN atau justru di mana Pak? Oke, jadi tujuan UTBK itu salah satunya ini, memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel dalam memilih waktu dan lokasi. Kenapa saya katakan memilih waktu dan lokasi? Karena waktunya itu kan satu hari itu ada 4 sesi Mbak Wike. Dan lokasinya pun itu juga tidak harus di Jogja jika dia memilih akan kuliah di UPN. Jadi fleksibel. Oke, berarti kalau saya orang Semarang pengen kuliah di UPN, ya saya boleh lah Pak di Semarang ya tesnya Boleh, ya, nggak boleh, masalah boleh. ya lah gitu. Iya. Kalau di UPN sendiri kuota untuk peserta UTBK-nya apakah seberapa Pak? Bisa banyak nggak? Atau jangan-jangan saya mendaftar udah habis kursinya di UPN ternyata Pak? Jadi begini Mbak Wike, karena kan pelaksanaan tesnya itu kan 1 hari 4 sesi, dan tesnya itu kan mulai tanggal 5 Juli sampai tanggal 12 Juli. Ya, jadi untuk kapasitas yang akan tes di UPN di kampus Condong Catur dan kampus Babarsari itu ada 7.140 tempat atau kursi yang disediakan untuk tes calon mahasiswa. Oke. Iya. Berarti ada 2 lokasi ya Pak, di kampus Condong Catur, di kampus Babarsari. Jadi jangan sampai kalian nanti ternyata tesnya di Condong Catur tapi datangnya ke Babarsari. Harus tahu, coba di Gmaps dulu cari di mana lokasinya ya. Oke. Kemudian nih, kalau UTBK berarti semuanya berbasis komputer. Kalau satu lab itu kan biasanya kita kapasitasnya juga dempet ya Pak ya, agak mepet-mepet gitu. Nah, kalau sekarang situasi ini apakah tetap menerapkan protokol seperti anjuran pemerintah atau ya udahlah karena kita fokus di komputer, depan komputer aja, kemudian ya sama aja gitu Pak? Jadi begini Mbak Wike, karena ini masa yang berbeda dengan pada masa-masa yang lain, tetapi kita kan tidak harus berpangku tangan atau diam di rumah saja. Tetap untuk pelaksanaan tesnya itu UTBK itu tetap dengan menggunakan tes ya berbasis komputer. Itu kita menggunakan standar untuk protokol penanganan COVID. Artinya apa? Bahwa calon mahasiswa yang akan masuk itu sudah kita deteksi suhu badannya, sudah kita sediakan hand sanitizer, dan peserta juga wajib menggunakan masker, dan di dalam pelaksanaan di ruangan itu juga kita berikan jarak. Ya, jadi satu lab itu atau tempat tesnya itu jaraknya itu sudah kita atur sesuai dengan protokol COVID. Gitu Mbak Wika. Oke, semua ikutin prosedur ya Pak ya, gitu. Jadi semua peserta wajib menggunakan masker. Jadi kalau misalnya datang tanpa masker harus pulang dulu ya Pak, beli masker dulu begitu. Tetapi kita tetap tidak sekejam itu. Jadi kita atau disediakan masker mungkin ya Pak ya, tapi kita ya. tidak umumkan menyediakan masker. Tapi tetap kita cadangkan masker. Jika ada peserta nggak usah pulang lah. Nanti kalau pulang rumahnya Semarang, dia balik ke Semarang, balik lagi ke Jogja, waktunya habis dong. Kita sediakan tempat penjualan masker mungkin Pak. Oke, Pak Hendro. Terus ini yang mungkin yang ditanya banyak teman-teman di sini adalah, Pak, kalau daftar itu saya kemarin ikut SNMPTN gitu kan. Terus sekarang SBMPTN itu harus memiliki akun LTMPT. Betul. Saya daftar ulang atau pakai akun yang lama gitu? Ya. Jadi begini Mbak Wike, ini saya jelaskan juga banyak pertanyaan yang diajukan Mbak Wike. Jadi siswa atau calon mahasiswa itu menggunakan ya akun yang pada saat tes SNMPTN kemarin. Ini dipakai untuk tes yang di SBMPTN. Oke, tidak perlu menggunakan mendaftar akun baru ya Pak ya, gitu. Jadi akun yang kemarin. Artinya yang tahun ini ya Mbak Wika ya itu. Oke, berarti teman-teman yang kemarin mendaftar SNMPTN kemudian masih belum beruntung, silahkan gunakan akun kalian untuk mendaftar lagi di SBMPTN tahun ini begitu ya, untuk mengikuti UTBK. Jadi nggak usah bikin akun baru, karena kemarin banyak yang bingung nih. Bikin akun baru nanti malah ngehang, yang lain kasihan yang belum daftar gitu kan. Karena server kita juga pasti punya kapasitasnya begitu. Nah, terus
Bayarnya berapa sih Pak kalau daftar? Oke, jadi gini Mbak Wike, sejak adanya pandemi COVID ini, ya kemarin sudah ditetapkan pertama itu 200.000, nah sekarang menjadi 150.000. Diskon lah ya ini. Diskon spesial, spesial jadi pandemi artinya gitu ya Pak. kita memahami situasi yang seperti ini ya. Jadi untuk pendaftarannya 150.000. Oke, 150.000 untuk pendaftaran. Ya. Kalau dari keluarga tidak mampu bagaimana Pak? Nah, kalau keluarga tidak mampu dan ingin kuliah punya prestasi bisa mengikuti KIP. Oke. Yang KIP kuliah itu. Jadi sekalian saya jelaskan untuk jenis dan tahapan pendaftaran ya. Jenis pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 ini sebenarnya dibagi menjadi dua intinya. Yang pertama itu pendaftaran berbayar, ini untuk mendaftar reguler dan pendaftar yang memilih skema KIP kuliah tetapi ditetapkan harus tetap membayar biaya untuk mengikuti UTBK. Dan yang kedua yaitu pendaftaran tidak berbayar. Lah ini khusus untuk pendaftar yang memilih skema KIP kuliah dan ditetapkan sebagai pendaftar tidak berbayar untuk mengikuti UTBK oleh Kemdikbud. Oke. Itu, Mbak. Berarti ada yang berbayar, yang reguler, berarti dan yang teman-teman yang mengikuti KIP bisa menggunakan KIP-nya ya. Yang belum berarti silahkan diimigrasikan jadi KIPK gitu. Untuk mendaftar di SBMPTN. Ini Pak, ini banyak sekali yang muncul dari tahun lalu dan tahun ini pertanyaannya gitu. Ketika sudah tes, kemudian keluarlah nilai gitu. Itu berapa jangka waktunya setelah kita tes kemudian dapat nilai Pak? Ya, jadi untuk yang sekarang ini nanti untuk pengumuman hasil UTBK-nya itu 25 Juli. Oke, Ya, 25 Juli. tadi tes terakhir itu kan 12 Juli. Nah, nanti itu tidak diumumkan semua kelihatan hasilnya, tetapi per individu yang buka di komputer itu. Oke, caranya untuk melihat nilai adalah kita buka lagi akunnya. Betul, Gitu, nanti memasukkan, akan keluar akun. Terus dari nilai itu kita gunakan untuk mendaftar di SBMPTN. Betul. Begitu kan Pak? Ya. Saya taunya dari mana Pak? Ketika jurusan ini atau jurusan A atau B dan C ini sesuai dengan nilai saya, passing grade-nya ada nggak Pak bocorannya di UPN gitu Pak? Yang paling bagus tuh kalau di sini ya biasanya teman-teman yang nanya tambang berapa sih passing grade-nya, itu minyak berapa sih, ada bocoran nggak Pak? Jadi begini, kita tidak mempublish ya berapa sih minimal passing grade-nya tidak, tetapi ya kita bisa melihat nanti kan kita ranking Mbak Wike ya. Jadi kita ranking nilai-nilai dari LTMPT yang UTBK tadi ya, kita punya passing grade dari ranking-ranking itu tadi. Ya jadi anak-anak atau siswa itu bisa mengukur kira-kira berapa sih. Nah itu bisa diukur dari nilai dari yang tertinggi berapa, terendah berapa, itu kan ada poinnya itu. Nah itu jadi tidak bisa kita untuk mempublishkan minimal sekian diterima di prodi ini. Itu tidak. Oke, kalau gitu tidak boleh ada bocoran. Ini PN yang ngasih bocoran atau semua PTN tidak memberikan bocoran ini? Nggak ada bocoran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu kan ada dapat share gitu atau di sosial media ternyata ada passing grade PTN A atau PTN B di UPN seperti itu, berarti itu dijamin hoax ya Pak ya. Betul. Itu dipastikan hoax karena tidak ada perguruan tinggi negeri yang merilis passing grade dari tahun ke tahun begitu. Jadi teman-teman jangan percaya itu ya. Siapkan diri kalian aja untuk menghadapi UTBK besok karena tes potensi skolastik, berarti mungkin kalian agak lebih aman ya, dan kayaknya dapat bonus deh Pak tahun ini tuh kalau lulusan tahun ini tanpa UN juga ya Pak ya dibanding tahun sebelumnya gitu. Jadi agak happy ya untuk menyiapkan di sini dan banyak waktu juga kalian di rumah bisa banyak belajar ya Pak ya. Oke. Kayaknya itu dulu Pak Hendro, terima kasih banyak waktunya. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin Pak di seleksi yang lain Pak gitu. Jadi teman-teman yang masih penasaran, wah aku kayaknya kalau gagal di SBM mau jalur yang mana ya? Nanti kita akan berbincang lagi, mengulik lagi seperti apa pendidikan baru di UPN Veteran Yogyakarta khususnya di episode yang selanjutnya. Oke? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.